Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang review. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. Duh, mohon maaf banget 2 hari kemarin nggak upload ya guys. Biasalah ada urusan yang harus diselesaikan. Dan pada kesempatan kali ini Sakaya akan kembali mereview sekaligus membahas sebuah film remake yang apik parah. Film ini berjudul Gretel and Hansel. Kalau biasanya kan judulnya Hansel and Gretel kan? Nah, ini mah dibalik. Apakah beda? Jelas beda. Film ini mampu memanjakan mata gua dengan teknik sinematografi yang perfect. Tiap adegan diambil dengan sudut-sudut yang pas dan mantap, dan juga cerita remake yang dibuat lebih berbeda dari film-film terdahulunya. Biarpun begitu, film ini mampu memberikan nuansa horor yang kental ketimbang suasana fantasi yang film terdahulunya lakukan. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, tinggal subscribe aja. Biar gak ketinggalan video-video menarik yang selalu diupload di jam-jam yang kalian tidak pernah duga. Film ini diawali dengan sebuah cerita masyarakat turun-temurun tentang seorang wanita yang baru saja melahirkan bayi. Namun bayi tersebut sangat lemah dan besar kemungkinan tidak memiliki harapan untuk hidup. Hingga sang ayah memilih untuk menemui seorang wanita penyihir yang sakti mandraguna untuk bisa memberinya hidup. Dan hal itu diterima oleh penyihir tersebut, asalkan si ayah mempercayai kekuatan kegelapan dan menyerahkan jiwanya kepada kegelapan. Dan demi si anak, ayah itu pun menyetujuinya dan bayi tersebut diberikan kekuatan kegelapan dan ia berhasil hidup dan tumbuh besar. Namun sesuatu yang diberikan pasti ada yang direnggut. Kekuatan yang diberikan kepada bayi tersebut membuat anak itu mampu memiliki kekuatan kegelapan. Ia pun sering meramal orang-orang namun mempunyai konsekuensi yang mengerikan. Satu persatu penduduk desa meninggal dengan aneh, tak terkecuali ayahnya sendiri. Hingga pada akhirnya anak itu dibuang ke tengah hutan dan tidak mempunyai teman, namun diperlihatkan anak itu tetap memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan teman. Dan film Gretel and Hansel pun dimulai dengan memasukkan anak-anak ke dalam lubang misterius. Lalu cerita beralih ke beberapa tahun atau mungkin puluhan tahun kemudian. Nah, di sini yang bikin film ini unik, teknik pengambilan gambar yang dibuat seakan-akan film ini jadul. Kayak mirip-mirip film terkutuk itu ya yang berjudul Antrum, dengan layar yang tidak full screen. Keren-keren sih. Di sini gua mau kasih tahu ke kalian, coba kalian perhatikan scene per scene teknik pengambilan gambar yang benar-benar gak ada yang jelek, selalu perfect. Kembali ke ceritanya, diperlihatkan seorang wanita bernama Gretel sedang berjalan di tengah hutan. Ia bersama adiknya terlahir di keluarga miskin. Lantas Gretel mempunyai niat untuk bekerja sebagai pembantu. Ia bersolek terlebih dahulu dan itu membuat Hansel bingung. "Kak, kenapa bibirmu merah?" Ya, istilahnya Gretel memakai lipstik herbal dan mereka pun masuk ke sebuah rumah untuk diinterview terkait pekerjaan yang akan dikerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Namun ketika ia diinterview malah ia ditanya tentang keperawanan dan itu membuat Gretel gusar dan memilih untuk tidak jadi melamar di tempat itu. Lantas adiknya bertanya, "Kok nggak jadi?" "Udahlah, bukan urusan lo." Sepertinya Gretel masih mempertahankan harga dirinya. Kemudian, pas ia pulang, ia pun dimarahi ibunya karena memang terlihat di rumahnya sudah tidak ada apa-apa. Miss Queen parah. Ia pun bersama adiknya diusir dan disuruh untuk mencari kehidupannya sendiri sampai-sampai ia diancam dengan menggunakan kampak. Ia pun bersama adiknya pergi berkelana dengan perut yang lapar dan tidak ada tempat untuk berteduh. Lantas kakaknya berinisiatif untuk pergi ke sebuah rumah di mana rumah itu dulu pernah ia ketahui lokasinya. Lalu mereka pun sampai di sana dan memutuskan untuk menginap. Terlihat rumah itu kosong dan sedikit menyeramkan. Dengan kamar yang sumpek dan penuh debu, mereka pun terlelap. Namun kalau kalian perhatikan di dinding terlihat seperti lambang salib terbalik. Ya, bisa diartikan sebagai lambang Antichrist. Dan ketika mereka terlelap, tiba-tiba di belakang Gretel muncul sosok yang menyeramkan. Mereka pun kaget dan diserang. Gretel berlari dan adiknya tertangkap. Ia pun memberanikan diri untuk menolong adiknya dan terlihat makhluk itu seperti manusia iblis. Dan untung saja mereka diselamatkan oleh seseorang yang memanah makhluk itu tepat di kepalanya. Ya, bisa dibilang makhluk itu adalah manusia pemuja iblis. Di zaman dulu memang banyak sekali hal seperti itu. Gretel dan Hansel pun kemudian dibawa oleh orang tersebut dan diberi makan.
Ia pun ditanya kenapa dua anak bisa pergi keluyuran seperti itu. Kan udah tahu di luar banyak sekali bahaya yang mengancam. Lantas mereka menceritakan segalanya tentang kemiskinan dan pengusiran yang mereka alami. Mereka pun diperlakukan dengan baik. Gretel yang merasa tidak enak karena menurutnya jika seseorang berbuat baik maka ia akan merenggut sesuatu dari kita. Namun orang ini berbeda. Ia menolong dan memberikan Gretel dan Hansel makanan dengan ikhlas dan tidak menuntut apa-apa. Malahan mereka pun disuruh mandi dan membersihkan diri. Kemudian, setelah mengetahui keadaan anak-anak tersebut, si lelaki itu menyarankan untuk pergi ke selatan untuk bertemu dengan para rimbawan, atau istilahnya sekelompok orang yang hidup di hutan dan berkoloni. Di sana mereka bisa bekerja dan makan, bahkan mendapat tempat untuk berteduh. Dan mereka pun senang mendengar hal itu karena ada tujuan dari perjalanan mereka. Di keesokan harinya, mereka pergi. Mereka berjalan menyusuri hutan. Sesekali mereka beristirahat dan berbincang-bincang tentang cerita seorang anak yang dikutuk oleh kegelapan. Ya, itu adalah cerita yang gua ceritain di awal-awal scene tadi. Namun Gretel tidak ingin membahas hal tersebut karena terlalu menyeramkan. Di malam hari pun mereka seperti melihat hal-hal yang aneh. Wujudnya seperti penyihir dan anak kecil. Suasana horor mulai diperlihatkan di sini. Singkat cerita, beberapa hari mereka berjalan, lapar pun mulai menderap perut mereka. Dan mereka pun sudah linglung dalam berjalan. Lantas tiba-tiba mereka menemukan jamur yang mirip dengan jamur Super Mario. Gretel meneliti jamur itu, dilihat-lihat seperti enak. Dan mereka pun memberanikan diri untuk memakan jamur itu, kali aja bisa gede seperti Super Mario. Namun yang terjadi adalah mereka pun mabok jamur, ya kalau istilah kita itu mereka mabok mushroom. Mereka ketawa ketiwi tidak jelas, sungguh humor di tengah-tengah suasana yang mencekam dan gua suka itu. Singkat cerita, ketika mereka sudah sadar, mereka pun menemukan sebuah rumah yang cukup besar di tengah hutan. Dan mereka pun tergoda oleh bau yang enak di dalam rumah itu. Mereka pun menghampiri rumah tersebut dan melihat ke dalam dari jendela. Ya, simbol Illuminati pun tercipta. Memang ya, apa-apa pasti aja ada dajjal. Terlihat banyak sekali makanan yang tersedia di meja, dan itu membuat mereka tergoda. Lantas si Hansel menemukan bahwa jendela itu tidak dikunci. Ia pun masuk dan mengambil makanan-makanan itu. Namun terlihat di belakangnya seperti ada sosok nenek-nenek yang berbaju hitam tengah memperhatikannya. Hansel pun disergap oleh nenek tersebut. Gretel yang panik lalu membawa batu untuk memecahkan jendela tersebut, namun tidak pecah. Ia berteriak-teriak takut adiknya kenapa-napa. Karena sudah bingung, ia pun berencana membakar rumah tersebut. Ngakak sih gua liatnya, mau dibakar cuy. Namun tiba-tiba pintu terbuka, terlihat si Hansel tidak kenapa-napa. Mereka pun dipersilahkan masuk dan dijamu dengan makanan. Hansel dengan lahapnya memakan makanan tersebut dan Gretel terlihat masih ragu-ragu. Namun ada yang aneh, terlihat si nenek itu mencabut rambut Hansel dan menyimpannya di dalam sebuah kotak. Terlihat banyak sekali benda-benda yang disimpan di kotak itu. Di sini gua curiga karena memang film Hansel dan Gretel itu bercerita tentang witch atau penyihir yang doyan memakan anak kecil. Kembali ke ceritanya, Gretel yang tengah lapar akhirnya memakan makanan itu dengan lahap. Bahkan mereka pun diberi tempat untuk tidur. Gretel yang masih kepikiran dengan prinsipnya di mana setiap orang yang memberikan sesuatu pasti akan merenggut sesuatu dan itu terus terngiang di kepalanya. Sampai-sampai Gretel pun sering bermimpi aneh tentang wanita penyihir dan seorang anak terkutuk bertopi pink cerita masyarakat dulu. Di keesokan harinya, mereka pun kembali makan. Gretel pun menawarkan diri untuk membantu pekerjaan rumah nenek itu guna membalas budi. Dan ia pun takut kalau ia diminta sesuatu yang aneh, jadi ia langsung saja menawarkan diri jadi pembantu untuk beberapa hari untuk membayar makanan yang telah mereka makan. Berhari-hari mereka diam di rumah itu dan tiap malam pula Gretel terus bermimpi aneh tentang wanita berbaju hitam dan anak bertopi pink. Lalu di mimpinya, ia pun menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terlihat banyak mayat yang tergeletak dan suara-suara yang terus berbisik, "Bebaskan kami." Lalu di keesokan harinya, Gretel pun mulai menemukan benda-benda aneh seperti boneka-boneka yang tergeletak di mana-mana. Ia pun merasakan ada sesuatu di bawah rumah tersebut seperti ruangan kosong atau bisa disebut basement.
Kemudian si adik pun sama, ia melihat banyak sekali sepatu anak-anak yang tergantung di hutan dekat rumah tersebut. Semakin memperjelas kecurigaan gua tentang anak-anak yang hilang di tempat itu. Singkat cerita, Gretel pun mulai yakin dan ingin cepat-cepat pergi dari rumah itu. Dan ketika ia sedang bersih-bersih gudang, ia menemukan seperti ada pintu di balik kayu yang lapuk. Dan itu membuatnya penasaran. Gretel pun berlagak biasa aja di depan nenek itu, takutnya nenek itu mulai curiga kepadanya. Namun justru Gretel diajari ilmu sihir oleh nenek tersebut. Ia diajari untuk bisa menggerakkan benda-benda di tangannya, dan Gretel merasa ilmu ini akan bermanfaat di kemudian hari, lalu ia pun mempelajarinya. Di sisi lain, Hansel yang sedang berlatih memotong kayu, terus dibisiki suara-suara gaib tentang perkakas yang ia gunakan adalah perkakas yang pernah digunakan untuk memotong-motong tubuh manusia. Mengerikan sekali. Di keesokan harinya, Hansel yang sudah bosan dengan makanan-makanan tersebut kian menolak untuk makan. Namun ada yang aneh di sini. Makanan yang semula terlihat lezat, kalau kita lihat sekarang kok jadi menjijikan. Kenapa ya? Lalu di malam hari, Hansel pun membujuk kakaknya untuk pergi pulang ke rumah. Ia sudah merasakan hal yang aneh dengan suara-suara yang mengganggunya. Dan ia pun mengeluhkan tentang makanan yang terlihat jadi menjijikan. Namun bujukan Hansel ditolak Gretel. Ia tidak ingin pergi pulang, karena apa? Di rumahnya sudah tidak ada apa-apa lagi untuk dicari. Hansel yang kekeh pun membuat kakaknya marah dan hilang kendali. Ia membentak Hansel dan mengusirnya keluar. Ia bilang, "Jika kau ingin pulang, pulanglah sendiri. Gue pikir di sini si Gretel sudah mulai hilang kendali oleh ramuan-ramuan sihir yang ia minum dan pelajari." Karena di keesokan harinya, ia mulai sadar dengan kelakuannya pada Hansel. Ia pun mencari Hansel, namun Hansel tidak kunjung ketemu karena telah pergi mengikuti suara-suara gaib. Hingga pada malam hari ia mengendap-endap masuk ke ruangan yang ia temukan kemarin. Ia masuk ke sana ternyata mengarah pada sebuah basement. Dan di sana ia tiba-tiba menemukan adiknya yang kini berkelakuan aneh dengan diam di pojokan dan melamun. Lalu tiba-tiba kenyataan yang mengerikan pun terjadi. Ada cairan hitam yang keluar dari pipa dan tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik, mirip seperti cewek-cewek yang berdandan layaknya Lati Challenge. Namun ini lebih worth it. Kalau cewek ini mah cocok karena cantik. Dan wanita itu memiliki jari yang hitam mirip seperti jari si nenek. Dan gue udah yakin di sini cewek ini pasti wujud sebenarnya dari si nenek tersebut. Lalu kengerian pun mulai diperlihatkan. Terlihat wanita itu mengambil banyak daging dan jeroan dari kendi dan terlihat itu adalah daging-daging manusia. Lalu wanita itu menyulap daging tersebut menjadi beraneka macam makanan yang lezat. Oh my god, ternyata makanan tersebut terbuat dari daging-daging manusia. Ya, gua curiga itu adalah daging-daging anak-anak dan ini menjelaskan tentang mimpi-mimpi Gretel dan suara-suara gaib yang mereka sering dengar. Gretel pun syok dan ngumpet di pojokan melihat kenyataan tersebut. Di keesokan harinya si nenek berencana untuk pergi sebentar keluar, katanya ada urusan. Dan Gretel berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa untuk berusaha bersikap wajar. Ia pun ingin membebaskan adiknya yang masih dalam pengaruh nenek penyihir itu, dan si nenek itu pun pergi. Terlihat ia benar-benar berubah menjadi wanita cantik. Singkat cerita, si nenek itu pun kembali pulang dan kini ia mulai curiga dengan kelakuan Gretel. Dan kita lihat juga makanan-makanan yang disajikan pun sudah menjadi bentuk aslinya, yaitu jeroan-jeroan manusia. Dan Gretel pun bilang, "Kembalikan adikku, kau boleh melakukan apa saja kepadaku asal lepaskan adikku." Namun si nenek itu malah menceritakan kisah dongeng tentang seorang anak terkutuk tersebut. Nih dengerin ya, kenyataan yang sebenarnya. Nyatanya, cerita anak bertopi pink itu tidak sepenuhnya benar. Ada sedikit perbedaan, ternyata si anak kecil yang sudah dikutuk dengan kekuatan gaib dan meresahkan masyarakat desa itu tidak dibuang. Dan si nenek itu ternyata adalah ibu dari anak tersebut. Dulu, ia pun ingin menyingkirkan anak itu, namun anak itu terus saja kembali dan mengikutinya. Lantas, ibunya pun memakan anak tersebut hingga kekuatan gaib itu pindah kepada dirinya. Itulah kenyataan yang sebenarnya dari cerita si anak bertopi pink yang dimakan oleh ibunya dan lahirnya sosok penyihir yang suka memangsa anak-anak. Lalu Gretel pun pingsan dan tersadar sudah berada di basement dengan tangan yang diikat dan si Hansel akan dikorbankan ke dalam api untuk dijadikan makanan.
Namun karena Gretel sudah memiliki sedikit ilmu dari penyihir itu, ia pun menggerakkan tongkat dan menusuk penyihir itu ke tembok, dan penyihir itu pun mati dengan api biru seperti milik api Ajula. Dan Hansel pun bisa selamat. Lalu singkat cerita, Hansel sadar ia pun ingin pulang, namun Gretel bilang, "Ya, kau harus pulang namun tidak denganku." Ternyata, si Hansel disuruh pulang sendiri dengan kuda yang sudah dibekali kekuatan sihir untuk membawanya pulang. Dan kenapa Gretel tidak ikut? Itu karena ia ingin mempelajari ilmu yang lebih dari buku-buku yang ada di rumah tersebut. Dan terlihat tangannya menghitam layaknya si nenek sihir. Lalu muncullah jiwa anak-anak yang sudah menjadi korban nenek sihir tadi dan dibebaskan oleh Gretel. Kini Gretel bertekad untuk mendalami kekuatan itu dan akan membawa kekuatan itu untuk kebajikan. Karena ia yakin kekuatan tersebut jika dibawa ke dalam kegelapan maka akan menjadi jahat, namun jika kekuatan itu dibawa menuju cahaya maka akan menjadi anugerah. Dan diperlihatkan Hansel sudah sampai di rumahnya dengan membawa emas yang banyak untuk bekal hidupnya. Lalu film pun berakhir. Wah, emang film Gretel dan Hansel ini benar-benar beda dari film-film pendahulunya ya. Lebih keren sih, meski dengan cerita yang sama tentang penyihir pemakan manusia, namun film ini mampu membawakannya dengan nuansa yang berbeda. Gua suka. Inti dari cerita ini udah nggak usah dijelasin lagi ya bro, udah jelas kok. Sekilas film ini kayak cerita ribet, namun setelah beres film ini benar-benar simpel banget. Dan untuk rating IMDb film ini diberi nilai 5,3, namun untuk penilaian gua sendiri gua kasih nilai 7,5 karena sinematografi yang benar-benar keren parah. Kalau cerita sih biasa aja, namun pengemasan film ini benar-benar unik. Gue pribadi suka banget. Oke lah, mungkin segini saja review dan penjelasan film Gretel and Hansel. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.